Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jadi pada video ini saya ingin sedikit mereview tentang kolam yang ada di belakang saya ini. Jadi kolam ini tuh ada di rumah saya sendiri dan kebetulan masih belum lama sih, masih sekitar 2 bulan lah. Pokoknya sebelum hari raya Idul Fitri itu pembangunannya udah beres semua dan udah mulai saya kasih ikan-ikan kecil buat sekedar testing lah pokoknya. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana setup dari kolam ini, mungkin dari segi filtrasinya, dari pompanya, bagaimana airnya, bagaimana ikannya, mungkin dari berbagai aspek akan saya bagi ke teman-teman semua dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin ada kepikiran buat bikin kolam ikan koi di rumah masing-masing. Karena membuat kolam ikan koi itu sedikit berbeda dengan kolam-kolam pada umumnya, karena kan dari segi filtrasi itu biasanya agak rumit dan itu ada ilmunya tersendiri dan nanti akan saya bongkar habis-habisan. Walaupun kolam ini tuh bukan kolam yang sempurna, bukan kolam yang mahal, maksudnya bukan kelasnya para senior lah. Saya ini kan masih pemula juga sebenarnya. Oke teman-teman semua, ikuti video ini sampai habis. Nah, jadi ini adalah kolam koi saya tampak depan. Jadi kolam ini termasuk kolam koi jenis minimalis karena bentuknya bisa kita lihat sendiri, kotak persegi panjang. Terus di kanan kirinya ada tiang dan di masing-masing tiang saya kasih lampu. Nah, lampu ini tuh gunanya buat penerangan waktu malam sampai pagi. Nah, seperti ini. Kemudian di tengahnya, nah buat teman-teman yang penasaran, ini tuh namanya keramik batu alam. Jadi keramik batu alam tuh sebenarnya masih ada banyak macamnya, nggak cuma seperti ini. Nah, ini namanya keramik batu alam. Ini tuh satu dus isi 6 kalau nggak salah, itu harganya Rp120.000. Seperti ini. Oke, ini adalah penampakan dari kolam saya. Nah, jadi ini panjangnya 2,4 meter. Terus ini lebarnya 1,25. Terus dalamnya itu 0,6 meter. Jadi kedalaman 0,6 meter tuh masih tergolong dangkal teman-teman. Jadi kalau kata para senior tuh bagusnya kolam koi itu sebenarnya 1 meter lah kurang lebih minimal. Karena kalau kolam koi yang dangkal tuh biasanya rawan terjadi perubahan pH sama suhu dan itu mungkin bisa berpengaruh pada kesehatan koi-koi kita. Untuk bahan material dari kolam ini saya nggak menggunakan full cor teman-teman. Jadi saya cuman memakai batu bata bekas sama batako. Nah, jadi dinding-dinding itu bahannya dari batako. Jadi kelemahannya kalau kolam pakai dinding batako atau batu bata itu masih kalah kuat dengan kolam yang full cor semen sama koral. Nah, ini adalah penampakan airnya. Ini buat saya udah cukup jernih teman-teman. Saya udah lumayan puas dengan hasil seperti ini. Jadi untuk mendapatkan air kolam yang jernih itu kita harus mempersiapkan sistem filtrasinya. Jadi air itu kan kotor dengan adanya kotoran yang dikeluarkan sama si ikan. Nah, jadi air yang kotor itu harus disaring dan disaringnya itu melalui sistem filtrasi. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana sistem filtrasinya, nah ini saya kasih lihat Jadi chamber atau kotak filtrasinya itu ada di belakang, di sini. Nah, mohon maaf ini berantakan. Nah, ini adalah kotak filtrasi atau chamber dari kolam saya. Ini ada 3 kotak. Nah, kotak yang pertama ini ada media buat penyaringannya itu saya pakai jaring nelayan bekas. Nah, satu kotak ini mungkin saya butuh 2 kilo jaring nelayan.
itu harganya per kilonya 25.000. Jadi kotak pertama ini saya cuman memerlukan biaya 50.000. Nah, terus yang kotak yang kedua ini saya tuh pakai batu kali, batu di sungai itu saya saya ambilin. Nah, itu dapatnya segini. Lumayan banyak sih. Nah, jadi kotak pertama itu fungsinya untuk filtrasi mekanis. Maksudnya kotoran-kotoran yang kasar, yang besar-besar tuh, misalnya sisa pakan, terus lumut-lumut, pokoknya yang besar-besar yang bisa kita lihat pakai mata tuh bisa nyangkut di sini. Nah, bisa kelihatan kan kotornya. Nah, kayak gini. Nah, terus yang di kotak kedua ini ada batu-batu. Nah, batu ini tuh ada pori-porinya. Nah, ini pori-porinya teman-teman. Fungsi dari pori-pori ini tuh sebagai tempat tinggal dari bakteri-bakteri yang baik, yang berfungsi untuk menguraikan amoniak dari kolam kita. Nah, jadi kotoran-kotoran yang dikeluarkan sama ikan itu akan diuraikan sama bakteri yang ada di kotak sini, yang tinggalnya di batu. Nah, terus yang di kotak ketiga ini nggak ada media. Oh, ada sih. Ini ada lampu UV. Lampu UV itu gunanya untuk membunuh alga hijau. Nah, jadi teman-teman kan mungkin sering ya lihat kolam yang warna airnya tuh hijau. Nah, itu pasti nyebelin banget kan, kita nggak bisa menikmati ikan yang ada di kolam tersebut. Nah, ini jadi saya kasih lampu UV. Nah, ini saya matikan dulu karena lampu UV itu bahaya ya buat mata kita karena bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, ini ada pompa. Ini pompanya saya pakai yang kapasitas 5.800 liter per jam. Saya pakai merek JTP. Nah, ini naik ya pipanya. Terus ini output saya masukkan ke waterfall. Waterfallnya ada di sini. Nah, ini waterfall. Ini jatuhnya air biar bisa rata itu tergantung sama kekuatan dari pompa kita, teman-teman. Jadi kalau pompanya itu nggak gede kekuatannya, pasti jatuhnya nggak akan rata seperti ini. Oh iya, air yang masuk ke filtrasi belakang tadi, yang masuk ke kotak-kotak chamber tadi, itu masuknya lewat sini. Nah, ini ada lubang, namanya tuh lubang bottom drain. Bottom drain ini gunanya untuk menyedot air sama kotoran yang ada di dalam kolam. Ini ukurannya pipa 2 inch. Ada cuman satu buah. Nah, ini sebenarnya udah cukup buat kolam saya. Nah, itu masuk ke belakang, terus di filter sama kotak-kotak filtrasi tadi, dan masuk ke sini waterfall. Nah, ini kenapa waterfallnya saya bikin agak tinggi, walaupun konsekuensinya jadi agak berisik, tapi ini tuh bermanfaat karena waterfall yang tinggi itu membuat atau menimbulkan ria air seperti ini, teman-teman. Ada gelembung-gelembung kan. Nah, jadi gelembung-gelembung ini tuh bermanfaat buat menambah kadar oksigen di kolam kita. Nah, jadi saya kan nggak pakai aerator kan, karena udah, bagi saya ini udah cukup buat ikan-ikan saya. Kemudian ini ada skimmer. Skimmer ini fungsinya buat menyedot kotoran yang ada di permukaan air. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, jadi ini busa atau kotoran yang ada di permukaan itu masuk, disedot sama skimmer ini. Jadi skimmer ini tuh pakai pompa. Ini saya pakai pompa kapasitas 3.500 liter per jam. Nah, ini air yang disedot sama skimmer ini saya masukkan ke bak tampungan dari waterfall. Nah, ini masuk ke sini. Terus di waterfall, di baknya saya kasih jaring nelayan lagi. Nah, jadi kotoran-kotoran yang sudah masuk ke skimmer itu nyangkut di jaring atau media filter yang ada di
waterfall. Jadi air yang keluar dari waterfall itu kita asumsikan udah bersih ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya teman-teman, kalau kita bikin kolam ikan itu sebaiknya kita kasih lubang pembuangan buat membuang air yang kotor keluar kolam. Nah, jadi di sini saya kasih lubang dari pipa ukuran 1 inch. Sebenarnya bisa juga yang lebih besar, tapi ini adanya pipa bekas ya, daripada beli. Ini saya pakai pipa 1 inch. Jadi dari bawah itu pipanya saya tarik ke samping rumah sini. Nah, dan keluarnya air itu ada di sini. Nah, jadi ini ada pipa, dan ini kalau kita cabut pipanya yang ke atas ini, itu airnya bakal keluar. Jadi air yang kotor yang ada di dalam kolam tadi itu bisa keluar bersama kotoran-kotorannya. Jadi kalau kita mau nguras, mau bersihin kolamnya gampang, nggak usah repot-repot kita sedot pakai pompa. Kita tinggal cabut aja pipa yang ada di sini. Nah, untuk penutupan ending dari video ini, kita kasih makan ikan-ikan yang ada di kolam. Ayo makan.